Oke lur, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang 5 film horor yang diangkat dari kisah nyata yang bisa menjadi rekomendasi kalian untuk menonton film tersebut. Oke, tanpa bertele-tele, langsung saja kita simak ceritanya. Jadi sebuah film itu bisa mendapatkan inspirasi dari mana saja, baik itu film fiksi maupun non-fiksi. Namun salah satu yang paling menarik adalah sebuah film yang didasarkan pada peristiwa di dunia nyata atau kisah nyata. Apalagi cerita yang mengandung misteri ataupun kematian tragis. Biasanya orang Indonesia itu sangat senang sekali dengan film-film yang berbau mistis dan berhantu. Dan itulah yang akhirnya memunculkan 5 film ini yang didasarkan pada kisah di kehidupan dunia nyata. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah film The Exorcism of Emily Rose. Film ini film pada tahun 2005, tapi masih eksis sampai sekarang. The Exorcism of Emily Rose didasarkan pada kisah nyata tentang seorang gadis bernama Anneliese Michael. Ketika Anneliese Michael ini berusia remaja lur, dia mendapati dirinya itu pingsan. Saya belum pernah pingsan. Keadaan ini perlahan-lahan menjadi memburuk. Dia itu keadaannya semakin memburuk, termasuk kejang-kejang, ngompol, dan mengeram-ngeram menakutkan seperti orang kesurupan. Jadi di alur ceritanya, di kehidupan nyatanya itu dia setelah pingsan mengalami kejadian yang tambah parah. Menurut Anneliese, dia dirasuki oleh 5 setan yang akan bertarung satu sama lain untuk berusaha menguasai tubuhnya tersebut. Jadi ada 5 setan yang ingin berusaha menguasai tubuh Anneliese. Dan kisah nyata ini dibuatkan film yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Kalian sudah menontonnya? Kalau belum, silahkan langsung download, tonton film tersebut. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah film Winchester tahun 2018. Film ini juga didasarkan pada kisah nyata dari sebuah misterius bernama Winchester Mystery House. Dikenal sebagai salah satu rumah berhantu di dunia. Rumah ini ditinggali oleh Sarah Winchester. Siapa Sarah Winchester? Dalam kehidupan nyatanya, Sarah Winchester ini adalah penerus dari keluarga klan Winchester yang merupakan keluarga dengan pemilik perusahaan senjata api di dunia, pembuatan senjata api. Jadi rumah ini mewah, rumahnya itu 7 lantai dan hanya ditinggali oleh Sarah Winchester dan ya kemungkinan pembantu-pembantunya. Karena rumah ini juga digunakan untuk pembuatan senjata api, gudangnya itu di situ. Dari ceritanya, Sarah Winchester ini mengatakan bahwa dulu banyak sekali pegawai dari gudang tersebut yang meninggal karena terbunuh oleh senapan-senapan dari gudang Winchester. Sarah Winchester ini pewaris kekayaan dari klannya ini bernama Winchester Repeating Arms. Jadi sepanjang tinggal di rumah itu, Sarah ini tidak pernah memberhentikan pembangunan. Tujuannya untuk apa? Jadi Sarah ingin menenangkan roh yang dibunuh oleh senjata api gudang milik keluarganya tersebut. Jadi sampai-sampai dia nggak pernah menghentikan pembangunan hanya untuk menenangkan roh-roh yang masih di situ. Kalian belum nonton filmnya? Langsung download saja. Oke? Yang ketiga adalah The Shining. Film ini tahun 1980. Nah, ini film agak tua, biasanya serem-serem. Oke, saya jelaskan dulu kisah nyatanya seperti apa dari film The Shining ini. Film ini merupakan salah satu film horor terbaik novel Stephen King. Menceritakan seorang penulis yang bernama Jack yang setuju untuk mengurusi hotel yang penuh dengan misteri. Perlahan ia justru menjadi sosok yang psikopat dan membahayakan keluarganya. Bagi kalian yang penasaran psikopat itu apa, tonton video saya yang ini ya. Jadi Jack ini menjadi psikopat dan membahayakan keluarganya karena dia diyakini telah dirasuki oleh roh jahat dari hotel yang penuh misteri tersebut. Roh tersebut bernama The Shining. Makanya kan filmnya namanya The Shining. Kisah ini sendiri terinspirasi oleh sebuah tempat tinggal di Stanley Hotel yang terkenal di Colorado. Pada tahun 1974, Stephen King dan istrinya tinggal di hotel yang terisolasi dan kosong, yang akhirnya memberinya perasaan menakutkan.
dan ide untuk novel horornya yaitu The Shining. Jadi selama tinggal di hotel tersebut, Stephen King dan istrinya ini, ia tinggal di sebuah ruangan dengan sejarah yang angker. Ia melihat sosok misterius, mendengar suara-suara yang tidak jelas, dan beberapa barang miliknya dicuri dan dirusak. Filmnya pasti akan seru sekali. Bagi kalian yang belum menonton, langsung saja tonton. Yang keempat adalah Stranger. Film ini tahun 2008. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang sedang berlibur di rumah terpencil. Namun tiba-tiba diteror oleh 3 orang asing bertopeng dan masuk ke dalam rumah tersebut. Satu hal yang menarik adalah film ini terinspirasi oleh cerita kisah nyata dari sutradaranya itu sendiri yang bernama Brian Bertino. Peristiwa ini terjadi saat Brian Bertino ini masih kecil dan tinggal di lingkungan terpencil dengan sedikit rumah di sekitarnya. Ketika dia dan adik perempuannya sendirian di rumah, orang asing mengetuk pintunya dan mencari seseorang yang tinggal di rumahnya itu. Keluarga Brian kemudian mengetahui bahwa orang-orang asing itu masuk juga ke dalam rumah penduduk-penduduk tetangganya mereka sendiri yang tidak ada di rumah. Jadi film ini begitu menakutkan karena dalam penduduk terpencil, dalam suatu desa terpencil itu ketika penduduk tidak ada, ya normalnya seperti itu ya. Pasti ada orang asing yang mungkin akan berniat buruk. Kalian penasaran? Tonton saja filmnya. Ceritanya, dasar ceritanya seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah cerita Dahmer tahun 2002. Dibintangi oleh Jeremy Renner. Film ini dikisahkan seorang serial killer sadis Amerika Serikat bernama Jeffrey Dahmer. Meskipun dalam dunia nyata dia membunuh 17 korban anak laki-laki, film ini menggambarkan sisi lainnya ketika memburu korban terakhirnya bernama Rodney. Jadi ketika dia membunuh Rodney pada pembunuhan terakhir kalinya malah membawa petaka bagi Dahmer. Film ini juga menggambarkan kehidupannya di masa kecilnya yang penuh dengan pengalaman traumatis dan peristiwa lain yang membentuk dirinya menjadi sesosok pembunuh yang berdarah dingin. Jadi itulah kelima film horor rekomendasi yang berdasarkan kisah nyata. Bagi kalian yang belum menontonnya silahkan ditonton. Oke, nantikan cerita-cerita lainnya.